Ya, pagi teman-teman. Pagi, Pak. Bagus banget nih. Cepat yang saya bisa lakukan, tapi memang sepertinya ini adalah hari yang Ayo Pak Mas Pandu, monggo, silakan. Kelompok berapa? Kelompok satu lagi ya? Ya, silakan. Udah bisa share screen belum? Minta ACC itunya Pak, share screen-nya Pak. Ya, ini Mbak Haifa nih yang operator. Baik Pak, tolong dong Mbak. Oke, silakan. Udah Ya, bisa? lagi dicoba. Oke. Ya. Udah muncul belum teman-teman? Tes. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Natalius. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses bisnis dan aspek perpajakan. Itu adalah yang pertama, Andi Ahmad Ahyar absen 6, kemudian Erlinda Aprilia absen 13, kemudian 26, dan Fikar dan absen 29. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah pengertian e-commerce secara umum. E-commerce atau electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk atau barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Jadi secara singkat, e-commerce ini adalah kegiatan perdagangan atau jual beli yang terjadi. Nah, kemudian ada jenis e-commerce secara umum. Jenisnya itu ada 4. Yang pertama itu ada e-commerce situsi. Situsi ini maksudnya consumer to consumer. Jadi jenis e-commerce situsi ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produsen, akan menjual. Misalnya kita sebagai konsumen itu membeli sebuah barang ke produsen. Nah, nanti kita itu menjual kembali produknya ke konsumen lainnya. Yang kedua itu ada e-commerce B2B. B2B ini maksudnya business to business. Nah, jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Contohnya itu ada mbis.co.id. Ini merupakan salah satu platform yang menyediakan jasa pengadaan barang. Jadi, misalnya nanti ada perusahaan yang membutuhkan jasa pengadaan barang, misalnya perusahaan tersebut ingin membeli peralatan kantor dalam jumlah besar. Nah, nanti dia bisa mengakses mbis.co.id ini, kemudian melakukan penawaran mengenai kriteria dari peralatan kantor yang diinginkan. Kemudian nanti ada vendor-vendor yang sudah terdaftar di mbis.co.id ini, dia juga menawarkan apa saja yang kira-kira akan sesuai dengan permintaan dari dan perusahaan yang mengajukan pengadaan barang itu akan memilih vendor yang sekiranya menurut dia itu tepat. Kemudian nanti akan terjadi transaksi antara keduanya. Selanjutnya yang ketiga ada
e-commerce C2B. C2B ini berarti consumer to business. Jenis C2B adalah bisnis antara konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Contohnya itu ada iStockPhoto.com, merupakan platform di mana fotografer itu biasa memasang hasil jepretannya. Nah, nanti sekiranya ada perusahaan yang tertarik dan ingin menggunakan fotonya untuk keperluan usahanya, nanti dia bisa membeli foto tersebut. Selanjutnya ada e-commerce B2C. B2C ini berarti business to consumer. Jenis e-commerce B2C ini adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Lanjut. Lanjut, Sarah. Selanjutnya ada metode pembayaran. Metode pembayaran yang ada itu ada 3 jenis. Yang pertama elektronik, kemudian secara cash on delivery atau COD, lalu ada melalui transfer. Untuk pembayaran secara elektronik itu menggunakan e-banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital seperti yang sudah kita ketahui seperti GoPay, OVO, Link Aja, dan lain-lain. Kemudian untuk pembayaran secara COD itu berarti kita membayar langsung ketika kita menerima produk. Selanjutnya untuk pembayaran melalui transfer berarti pembeli akan transfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Kemudian penjual akan mengirimkan pesanannya itu melalui jasa. Nah, kalau tadi kita sudah membahas jenis e-commerce secara umum, sekarang kita membahas jenis e-commerce berdasarkan SE 6 nomor 62 perpajakan atas transaksi e-commerce. Jenisnya itu ada 4. Yang pertama itu ada online marketplace. Pengertiannya adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di mall internet sebagai tempat jasa. Jadi di online marketplace ini adalah tempat di mana penjual bisa menawarkan barang dagangannya. Contohnya itu ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Kemudian pihak terkait, langsung saja kita ambil ke contohnya supaya lebih paham. Nah, untuk yang misalnya kita mengambil contoh Shopee, pihak yang terkait yang pertama ada mall internet. Mall internet itu adalah kumpulan dari beberapa toko internet. Berarti kumpulan dari beberapa toko di Shopee itu disebut mall internet. Jadi yang ada di dalam toko internet berarti toko yang ada di dalam Shopee yang menjual barang itu disebut toko internet. Lalu ada penyelenggara online marketplace, berarti yang punya Shopee. Lalu yang keempat online marketplace merchant. Nah, online marketplace merchant ini berarti pihak yang melakukan jualan di Shopee. Lalu ada pembeli. Lanjut. Nah, yang kedua itu ada classified ads. Pengertiannya adalah kegiatan menyediakan tempat dan atau waktu untuk memajang konten berupa teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain. Barang dan atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan ke penyelenggara classified ads. Kata kunci di classified ads ini adalah memasang iklan. Jadi penjual yang
ingin menjual dagangannya itu bisa memasang iklan di paid ads ini. Contohnya itu ada berniaga.com dan OLX. Misalnya kita ambil contoh OLX, pihak yang terkait. Yang pertama, penyelenggara classified ads itu berarti orang yang memasang iklan di OLX. Yang ketiga, pengguna iklan berarti orang yang nanti akan menggunakan iklan tersebut. Lanjut. Kemudian yang ketiga ada daily deals. Artinya itu kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs daily deals sebagai tempat daily deals merchant menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Kata kunci di daily deals ini adalah voucher sebagai sarana pembayaran. Contohnya itu ada Groupon Indonesia, Lakupon.com, Oka Haruki, Metro Deal, dan lain-lain. Kalau yang saya lihat di Lakupon.com ini, jadi contohnya misalnya kita mau membeli makanan atau minuman. Nah, kemudian nanti di Lakupon.com ini kita pilih kita mau beli makanan. Setelah kita udah melakukan pemesanan, kemudian kita bayar sesuai dengan harga yang tertera di situ, lalu kita akan mendapatkan voucher. Nah, nanti vouchernya itu bisa kita gunakan yang kita akan membeli makanan atau minumannya itu. Tapi vouchernya itu hanya bisa digunakan itu di tempat-tempat tertentu sesuai dengan deskripsi yang ada di pesan sesuatu. Itu biasanya ada keterangan lokasi di mana kita bisa menukar vouchernya itu sebagai sarana pembayaran. Kemudian untuk pihak yang terkait, misalnya untuk Lakupon.com, yang pertama itu ada situs daily deals, berarti Lakupon.com-nya itu yang merupakan situsnya. Lalu ada penyelenggara daily deals, berarti dia yang punya Lakupon.com. Lalu ada daily deals merchant, itu berarti toko-toko atau pihak yang menjual produk atau jasanya di Lakupon.com. Lanjut. Yang keempat ada online retail. Pengertiannya adalah kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail. Jadi di sini dia itu menjual secara retail sendiri. Contohnya itu ada Zalora sama dari Benka.com. Kalau kita lihat misalnya Zalora kan dia punya merek sendiri yang dia itu menjual produk Zalora. Kemudian untuk pihak terkaitnya itu yang pertama si Zalora, Zaloranya itu situsnya. Kemudian yang kedua ada penyelenggara online retail, berarti dia yang punya Zalora. Kemudian ada pembeli.